Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وبارك عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang tidak terhingga. Malam hari ini kita dapat bermuwajahah kembali, bermajlis kembali. InsyaAllah kita sama-sama ikhlas mencari ridha Allah, ibtigha'a wajhillah. Kita ingin mendapat rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita berkumpul di masjid, ijtima' di dalam masjid untuk mendalami ilmu, talabul ilmi, untuk berzikir kepada Allah, memerajaah, menderes, mendalami Al-Quran dan sunnah dalam agama kita. Inilah kenikmatan luar biasa. Di samping masjid itu asraful biqa. Dunia ini asraful biqa'nya adalah masjid. Tempat yang terbaik, termulia, asraf, syarif di dunia adalah masjid. Baik masjid yang mewah, mepet sawah, dan mewah betul, atau yang biasa, bahkan masjid yang di bawah rata-rata. Masuk masjid, baru masuk sudah kemeringet. Ketika sujud, mohon maaf, kudu mutah. Soalnya karpetnya sudah bertahun-tahun nggak dicuci. Tapi itu masjid loh. Ketika itu masjid masih termasuk asraful biqa, tempat yang termulia. Seburuk-buruknya tempat, kata Rasulullah, mana? Pasar. Pertanyaannya, kenapa orang senang datang ke pasar? Kenapa kok malas datang ke masjid? Nah, ini dia yang perlu kita bahas malam ini. Bagaimana kita menumbuhkan cinta akhirat, menumbuhkan cinta akhirat. Sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang berkumpul di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah berkumpul suatu golongan dalam masjid, kaum, siapapun dia, dari manapun dia, dari golongan apapun, dari Muhammadiyah, dari apa lagi, Persis, dari ini yang kanan kiri goyang-goyang ini, veteran apa hijrawan apa purnawirawan. Baik, ini kanan kiri saya banyak dari bekas LDII. Tadi ada yang ketemu salaman dengan saya langsung, CRK. Wah, oleh CRK berarti lulusan ini. Lulusan apa lolos?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berkumpul di dalam masjid, kata Rasulullah, siapapun dia. Apa tujuannya? Membaca kitab Allah, mengulang-ulang kitab Allah, mendalami kitab Allah. Kita berkumpul begini mendalami Al-Quran, mendalami dalil, mendalami agama. Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti mendapatkan sakinah. Itu kalau rutin cinta betul, dia akan hatinya oleh Allah diberikan as-sakinah, ketenangan dalam kehidupan di dunianya, ya. Tidak ada masalah, nggak pernah bertemu masalah, atau kalau bertemu masalah, muskilah kabir, masalah besar, cepat selesai. Hati ini dibikin lapang menghadapinya. Itu kalau orang sudah ketempatan sakinah. Siapa yang dapat? Yang sering ke masjid. Sering ke masjid untuk ilmu. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Mereka ketika di masjid ditutupi dengan rahmat Allah. Kita tidak tahu bentuk rahmat Allah kepada masing-masing kita. Ada kalanya mendapatkan semangat, ketakwaannya tinggi, imannya, atau keluar dari masjid langsung mendapatkan rezeki yang dicari, misalkan, atau di masjid ketemu jodoh, yang sudah ngempet-ngempet ini, bisa. Itu rahmat Allah, bagian dari rahmat Allah. Tidak tahu kita bentuknya. Orang sering datang ke masjid ghasyiyat, ditutup itu saking banyaknya. Kalau hujan itu hujan lebat, ghasyiyat alaihimur rahmah. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Tadi mau masuk ke masjid sudah ketemu malaikat apa belum? Malaikat banyak yang terbang tinggi, bersayap, semua turun melihat masjid Ar-Rayyan. Wah, banyak orang duduk ini. Duduk apa? Duduk ilmu, duduk berzikir. Duduk tak itu kata Rasulullah apa? La yasqa jalisuhum, tidak akan celaka orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu, walaupun hanya duduk. Pokoknya jangan kalau ngantuk, rufi'al qalam an salasin, tidak ada catatannya, itu sama dengan nggak datang itu. Wujuduhu ka'adamihi, wujudnya sama dengan tidak ada, orang tidur ya. Taib. Wa ghasyiyat wa haffathumul malaikah, malaikat senang sekali. Jangan pernah lihat pejabat kalau datang dikelilingi oleh pasukan-pasukan, polisi-polisi, mentereng badan, waret merah, pegang senapan, codok, mati kan. Oh, hebat saudara. Bekas-bekas preman barang siap mau menjaga, misalkan masuk nyindir-nyindir sopo-sopo ya. Ya. Mentereng saudara. Bagaimana kalau yang ngelilingi malaikat? Siapa yang tidak bersyukur? Siapa yang tidak merasa mentereng? Mentereng saudara. Ini keimanan. Wa dzakarahumullah fi man indah. Allah menyebutkan nama orang-orang itu fiman indah, kepada para malaikat di dekat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa kita, dari mana kita punya apa, di mana kita, nama kita disebut oleh Allah. Ikulah hambaku, itulah kawulaku. Cak ring Madura arotang kabulongku. Bagaimana Madura? Mana Maduranya? Kok nggak kelihatan? Jadi disebut di sisi Allah. Siapa kita disebut di sisi Allah? Kalau kita lihat hanya datang ke masjid dengan keikhlasan, maka cintakan kita dengan masjid. Dengan masjid itu nikmat besar dari Allah, apalagi di dalamnya membahas ilmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan itu
bagian dari bersyukur. Ketika kita bisa bermajlis seperti ini bahagia. Bukan karena apa-apa, semua karena ilmu, karena ibadah, karena zikir. Bukan karena hanya ingin bertemu Bapak Imam. Nih, yang pernah ini guyang-guyu ini. Nah, karena sambung dengan Bapak Imam. Bukan, ketemu manusia biasa saja itu. Mau ketemu nggak ketemu itu. Mau ketemu Bapak Imam daerah sebelah kanan saya. Dulu. Jadi Islam jamaah itu kalau kumpul, motivasi utamanya karena sambung dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Jadi kaitan targhib dengan masalah ilmu, dengan masalah itu minim sekali. Yang ada itu tujuan utamanya ketemu, disaksikan baik. Wah, ini jamaah saya ini, tertib nih ngajinya. Nah, kalau sudah disaksikan, itu bisa masuk surga. Nah, masuk surga itu, surga pasti jaminannya. Itu motivasi utamanya. Jadi jenengan kalau lihat Islam jamaah kok semangat, ditanya, harap sambung ya, harap pedo Bapak Imam ya. Lah kaget deh nih. Bukan, kalau kita kan nggak bicara itu, cari ilmu, ingin ibadah, ingin zikir ke masjid itu yang ada dalilnya. Alhamdulillah. Jangan ngungkit masa lalu, nanti panjang ceritanya. Baik, kita kembali ke tema. Bagaimana menumbuhkan cinta akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran Allah memberikan peringatan. Banyak manusia tertipu dengan kehidupan dunia, lebih cinta dunia daripada akhirat. Wa gharratkumul hayatud dunya wa gharrakum billahil gharur. Kalian tertipu, kata Allah, tertipu dengan kehidupan dunia. Besok orang munafik yang kehidupannya beribadah tapi tidak ikhlas dan sering malas, terutama ke masjid, sholat isya, sholat subuh, jarang orang munafik ke masjid, paling berat kata Rasulullah. Bagaimana besok setelah mereka kehilangan cahaya? Mereka mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah aku dulu di dunia bersama kalian wahai orang iman? Tunggu, naktabis min nurikum, aku tak minta sedikit saja dari cahaya kan. Ora iso mlaku aku bingung iki. Aku minta cahayanya. Alam nakum ma'akum, bukankah di dunia dulu aku bersama kalian? Apa jawaban orang iman? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian telah mencelakai diri. Fatantum anfusakum wa tarabbastum, suka menunggu-nunggu, gak punya semangat untuk beribadah, datang semangat ke masjid gak punya, menunggu-nunggu, waktunya bertobat tidak bertobat, waktunya istighfar tidak istighfar, waktunya salah tidak segera sadar. Wa tarabbastum wa gharratkumul amani. Ini yang dimaksud, kalian tertimpa oleh angan-angan keduniaan. Pikiranmu penuh dengan keduniaan, cinta dunia, hatta ja'a amrullah, sampai akhirnya kamu mati. Kamu mati sekarang, penyesalan tiada guna. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita coba belajar. Kalau yang sudah berhasil, alhamdulillah. Tapi insya Allah kalau berhasil yang totalitas 100% tidak ada. Semua masih belajar mencintai akhirat, mengalahkan dunia. Bagaimana menumbuhkannya? Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas sesungguhnya, jenius, pandai tenan. Takrif dari Rasulullah langsung, man dana nafsahu, orang yang selalu menghitung, mempersiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal persiapan menghadapi
keadaan, kondisi alam sesudah kematian. Itu namanya akhirat. Cinta akhirat. Beramal karena mempersiapkan akhirat. Itu bahasa lain dari cinta akhirat. Jadi kalau ingin menjadi orang yang cerdas sungguh, hakikatnya orang cerdas secara agama, indallah wa inda rasulih, adalah orang yang lebih cinta akhirat daripada keduniaan. Baik. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila liman, wal ajiz man adba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah. Orang lemah itu maksudnya bodoh sekali. Bodoh banget. Cara Jawa napa? Itu panjang kalau orang Jawa sudah ngelok wong bodoh tenan. Wah. Panjang. Jadi bodoh banget, bodoh sekali. Siapa dia? Kata Rasulullah, man atba'a nafsahu hawa, ikuti hawa nafsunya. Apa hawa yang maksud? Dunia, keduniaan. Jadi matanya, pikirannya itu hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara minadh dhahabi wal fidda wal khailil musamawati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya. Yang ada di mata dia, di benak dia, ya, selalu dunia tok isinya. Tidak punya semangat terhadap akhirat, enggak punya cinta, enggak tumbuh dalam dirinya lebih cinta akhirat daripada keduniaan. Yang ada di benaknya keduniaan saja. Pagi bangun tidur sudah mikir kerjanya, sawahnya, apalah pasarnya, kendaraannya. Di benaknya sekali duduk itu bukan doa bangun tidur, bukan mikir sholat duha dulu, bukan mikir zikir pagi saya sudah selesai apa belum. Nggak ada kepikiran, itu samben. Ya, samben itu apa? Sambilan. Yang ada di benaknya dunia. Itu orang yang sangat lemah, kata Rasul. Lemah pikiran, lemah fisik, lemah keyakinan, lemah keimanan. Atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Setelah itu berangan-angan rahmat Allah. Cinta dunia, amalnya kurang, tapi angan-angannya kepada rahmat Allah tinggi. Itu tadi yang dia ucap, pasti surga aku pokoknya, yang penting aku jamaah. Lah itu namanya tamanna. Nggak mikir amalnya kayak apa, ya, nggak kepikiran amalnya. Oh, yang penting saya punya iman, yang penting saya begini, diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Begitu pikirannya. Berbuat dosa itu, nantilah dekat-dekat mati tak istighfar pisan aja insyaallah wis tingapura kabeh. Oh, itu zaman Bani Israel aja orang bunuh 99 lengkap 100 saya lagi melaku wis di Singapura kok. Itulah zaman Bani Israel. Menunjukkan rahmat, keluasan rahmat. Iya kalau seperti itu, kalau enggak kan berat kita. Itu. Orang yang lemah itu orang yang hanya mengikuti hawa nafsu, cintanya kepada dunia berlebih, mengganggu. Terus watamanna 'ala Allah. Jadi yang pertama ini sungguh kata Rasulullah, orang yang lebih cinta akhirat dialah orang cerdas yang sesungguhnya. Namanya al-qayyis. Kalau kita umat Rasulullah, kalau kita orang iman, suruh milih, Anda pingin qayyis apa pingin ajiz? Pingin jadi orang yang paling pandai apa pingin jadi orang paling bodoh? Pasti kita pingin paling pandai. Maka buktikan nih, orang paling pandai itu adalah orang yang lebih cinta akhirat daripada keduniaan. Yang kedua, orang tidak cinta akhirat. Tidak cinta akhirat. Atau akhiratnya kalah dengan kecintaannya dengan keduniaan. Lebih cinta dunia. Itu berada dalam ancaman. Berada dalam ancaman. Ancaman siapa? Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diancam musuh yang punya jabatan, bingung sudah.
diancam orang fisiknya lebih besar, tak pukul kamu, tak bunuh kamu, waliyadzubillah. Takut bagaimana diancam oleh Allah. Jadi orang yang lebih cinta dengan dunia itu berada hidupnya itu dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sifat mutlak dari orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Maukah kita orang iman disifati dengan sifat orang kafir? Jelas tidak mau. Dalam surah Ibrahim ya, wa wailul lil kafirin min adabin syadid. Itu yang saya maksud ancaman. Kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang kafir min adabin syadid, berupa siksa yang sangat berat, yang sangat berat di sisi Allah. Siapa mereka? Allah mensifati alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang-orang yang lebih mencintai keduniaan mengalahkan akhirat. Masya Allah. Berarti mau tidak mau kita harus berubah. Harus berubah karena orang cinta dunia mengalahkan akhirat dalam ancaman azabin syadid, siksa yang berat besok kalau dia mencintai dunia daripada akhirat. Kalau tadi itu dibilang apa namanya, untuk orang kafir, orang iman juga harus takut karena itu sifatnya orang kafir. Saya tidak boleh ketempatan, ini aib, aib nobonge, ini cedera, ini sifat yang sangat buruk bagi orang iman jika memiliki sifat sebagaimana orang tidak beriman. Mereka cinta dunia, akhiratnya dilupakan, akhiratnya dilupakan. Nah sekarang wah, kan beda, misalkan iman dan kafir. Saya kan orang iman, orang Islam. Ada ayat khusus ancaman dari Allah kepada orang iman dalam surah At-Taubah dan surah Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Ini ada 8 dunia tok, ini keduniaan yang disebut oleh Allah. Tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu, kata Allah, diancam tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Siapa yang bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, harta yang dia kumpulkan, yang dia tumpuk-tumpuk, yang dia hasil kerjanya disimpan, dan dagangan yang jika ditinggalkan, bisnis kalau ditinggalkan khawatir bangkrut, ditinggalkan sholat khawatir nggak laku, ditinggalkan pengajian khawatir rugi. Tahsana kasada wa masakin tardawnaha, rumah-rumah kalian yang indah-indah itu, yang indah, tardawna, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, berjihad dalam sabilillah. Ini cinta akhirat, cinta Allah, cinta Rasul, cinta berjuang dalam agama. Apa kata? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu ya, kata Allah. Entenono cara Jawa. Apa? Nek wong ngancam entenono, titenono, ngati-ngati awakmu. Nah itu ancaman Allah itu yang begitu. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Bisa Allah mendatangkan keputusannya, siksanya, kehancurannya di dunia. Umpama di dunia betul tidak terjadi, maka di akhirat akan lebih berat. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak ada pilihan lain bagi kita, harus berusaha bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kita terhadap akhirat. Nanti para ulama menyebutkan beberapa, kita sebutkan apa namanya, beberapa poin insyaallah. Baik. Kemudian pertanyaannya begini, apakah saya harus total tidak cinta sama sekali dengan dunia? Padahal aku roh duit abang-abang iko ya. Ya sewenang aku, ya sewenang piye caranya? Apa yang dimaksud? Nah, maka jawabannya lebih cinta akhirat. Senang dengan dunia tapi tidak buta.
Jadi menempatkan dunia pada tempatnya, lebih cinta akhirat. Selamat kita, selamat. Tapi kalau sampai kita lebih mencintai keduniaan meninggalkan akhirat, itu yang celaka. Jadi kalau ditanya apakah harus ditinggalkan dunia, mobil tinggalkan, melaku, oh, aku nggak cinta dunia, sudah motor tinggalkan, istri, dunia awakmu iki tinggal, mboten. Rasulullah ya naik kendaraan, ya punya istri dan seterusnya, ya berpakaian yang bagus. Ada sahabat nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang itu rajulun, dia berpakaian yang bos, kana thawbuhu hasanan, bajunya bagus, wa na'luhu hasanan, apa, sandalnya ya wapi. Nah, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, sangat baik, sangat, apa bahasa kita, bukan tampan biasa. Allah baik segalanya dan senang kepada hal yang baik. Yang tercela itu jika senangnya dengan keduniaan memenuhi akal pikirannya dan lupa sama sekali dengan akhirat, atau ketika harus memilih. Nah nih yang penting ini, jadi pembuktiannya kita ini lebih cinta akhirat apa lebih cinta dunia. Pembuktiannya jika harus memilih. Misal iki adzan subuh, pilih turu apa pilih di masjid. Lah ini endi sing kelakon nih, nek kelakon turu berarti cinta dunia. Aduh, cinta selimut itu disebut hambanya selimut. Nah, budaknya bantal. Nah, Abdul Khamulah ya, yaitu Masya Allah. Ketika kita berada di pasar sedang jualan, adzan, masjid, dekat masjid, nah dekat masjid, si nerus kita dolane sampai masjid bubar apa ditinggal di sini. Nah ini pembuktiannya. Kalau masih bertahan, kurang sadik insya Allah, nah berarti lebih cinta dunia, ada di sawah. Kalau sudah harus memilih yang mana ini yang harus saya dulukan, pasti orang lebih cinta akhirat, lebih memilih akhirat. Imam As-Suddi ini salah satu kisah dalam tafsir Ibnu Katsir, menceritakan begini ya, ada dua orang teman. Ini contoh cinta dunia, cinta akhirat, sebagai gambaran bagi kita dalam kehidupan ini. Kita harus memilih, suatu saat harus memilih ya. Yang satu kafir, yang satu iman. Dua orang ini punya syirkah atau punya uang, setelah dikumpulkan itu 6.000 dinar. Lalu karena selesai syirkahnya, kerja sama sekali, terus di paroloro, berarti 3.000 dinar, 3.000 dinar. Pinten sak dinar? Satu dinar itu 4 gram. Kalau 1.000 berarti 4 kilo. Nggih. 4 kilo ini 3.000. 12 kilogram. 12 kilo bukan 12 gram. Oh, cara dienggo kalung iku wis 12 kilo ya. 12 kilogram. Pinten saniki 12 kilogram? 1 gram 2 juta. Loh, berarti 24 miliar. Ya. Dibagi 2. Terus dua orang ini terpisah. Ini kisah nyata. Kisah nyata karena diriwayatkan dalam tafsir ya, sebagai sababun nuzul atau penjelas dari beberapa ayat dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat, mereka terpisah, suatu saat bertemu. Lalu ketika dalam pertemuan itu, yang kafir ini tanya, apa kabar? Kabarmu gimana? Piye duitmu? Mbok nggo apa? Nah, cara Jawa. Duitmu 3.000 dinar itu untuk apa? Katanya yang iman ini, ora tak kapak-kapak no, nggak saya apa-apakan. Adalah awakmu.
Lah kamu, kata dia, 1000 dinar saya belikan kebun. Saya belikan kebun yang sudah subur, sudah bagus, di sana tanamannya subur, buah-buahannya banyak sekali. Dikatakan, istaraitu ardan wa nakhlan wa thimaran wa anhara. Saya belikan kebun luas dan pohon kurma yang sangat, ribuan pohon kurma, dan thimar, buah-buahan yang sudah lebat di mana-mana, wa anhara, lengkap dengan sungai-sungai, kali-kali di dalamnya. Apa kata rajul yang iman ini? Dia diam. Oh, kamu seperti itu, berarti kamu jadi orang kaya sekarang. Iya, saya sudah jadi orang kaya, ini kebunnya luas. Yang iman pulang, dia ambil 1000 dinar dari 3000 dinar. Dia sholat malam, Allahu Akbar. Setelah sholat malam, dia letakkan di depannya. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, temanku yang orang kafir itu 1000 dinar telah dibelikan kebun, sak isinya, sak kali-kalinya selengkap, yang sebentar lagi kalau dia mati itu ditinggalkan, ya Allah. Sementara tok, itu mungkin berapa tahun saja, berapa pun. Saya nggak mau yang seperti ini. Ini namanya lebih cinta akhirat. Dia letakkan, ya Allah, uang 1000 dinar ini saya niat membeli kebun di surga, ya Allah. Saya beli kebun di surga. Jadi bukan hanya 10%. Kalau dulu kita di Islam Jamaah kan ditipu 10% beli surga. Diwajibkan. Kalau ini kerelaan diri, memang cintanya dengan akhirat luar biasa. Saya beli, ya Allah, saya beli kebun. Jadi berdagang dengan Allah, jual beli. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tidak akan rugi orang yang berbisnis dengan Allah. Katakan, pagi dia bagi itu 1000 dinar kepada orang-orang miskin. Jadi bukan ditaruh di situ terus hilang duitnya, enggak. Membeli itu, pokoknya saya beli kebun ini, ya Allah. Kalau teman saya biar beli kebun di dunia, habis dia mati, dia tinggalkan sebentar, paling dia mati terus dia tinggalkan. Saya beli kebun di surga saja, ya Allah. Pagi setelah subuh dibagikan kepada fakir miskin. Tidak lama kemudian, berapa bulan kemudian, ketemu lagi dengan temannya yang kafir tadi. Bagaimana uang kamu apakan? Kata dia, kok tak delok awakmu, penampilanmu kok nggak biasa-biasa aja, nggak kayak orang duit-duitnya. Kemana duit kamu itu, uangmu? Enggak saya papakan, katanya. Lah kamu gimana? 1000 dinar saya belikan budak itu pekerja. Pekerja. Wah, dapat budak banyak, sehingga saya sudah nggak perlu ngurusi kebun lagi. Saya serahkan kepada budak-budak saya, semakin kaya, semakin tenang, semakin tinggal menunggu hasil saja. 1000 dinar. Yang rajul iman ini pulang, sholat malam, taruh lagi 1000 dinar di depannya. Ya Allah, ya Rabb, ashtari minka, saya membeli darimu, ya Allah, a'budan, abid, budak-budak di surga, pelayan-pelayan saya di surga nanti, ya Allah. Lalu pagi dibagikan lagi kepada orang miskin. Kesempatan berikutnya, beberapa bulan kemudian, yang iman ini ketemu lagi dengan yang kafir, menanyakan itu lagi, piye kabarmu, piye bondomu, bagaimana hartamu. Itu hati-hati, yang namanya orang iman kalau bertemu itu yang ditanyakan seharusnya bagaimana agamamu, bagaimana imanmu, bagaimana ibadahmu, itu yang lebih utama. Kalau yang ditanya masalah dunia saja, itu bukan orang iman. Yang melakukan seperti itu bukan orang iman. Piye gajimu, piye bisnismu, piye usahamu, dunia aja ditanya. Yang kafirin nanya bagaimana
uang kamu apakan? Kata rajul ini, biasa saja saya, uang saya. Lah kamu gimana? 1000 dinar yang tersisa itu, kata yang kafir ini, dalam kehidupan saya yang kurang hanya satu, saya belum punya istri. Akhirnya ada janda kaya, cantik, sugih, tak lamar. Yang dicari kan biasanya gitu kalau janda yang kaya ya. Cantik, kaya, saya lamar. Dia minta mas kawin 1000 dinar. Saya kasih. Dah, lengkaplah kehidupan saya. Kebun sudah ada, pekerjanya sudah lengkap, hidupnya sudah senang, ya, mendapatkan janda kaya sak hartanya. Kata dia, saya kasih mas kawin dia 1000 dinar, dia datang membawa 2000 dinar. Jadi saya badi, masih badi. Jadi saya senang, kata yang kamu membanggakan kamu, awakmu ndek apa. Akhirnya yang Islam ini, yang iman ini pulang, sholat lagi malam. Dia letakkan di depan dia 1000 dinar, berdoa kepada Allah, ya Allah, teman saya menikahi wanita yang cantik, janda, sebentar lagi ada kalanya dia mati, jandanya ditinggal, atau yang jandanya mati dia ditinggalkan. Saya nggak mau yang seperti itu, ya Allah. Saya beli dengan 1000 dinar ini bidadari yang indah-indah, matanya yang sangat cantik jelita. Cantik nemen ini loh, ya, cantik jelita. Pokoknya dia aina yang matanya bagus, dia sebutkan sifat-sifatnya, katanya. Kemudian pagi dia bagikan kepada fakir miskin. Bagaimana akhir cerita dari orang ini? Suatu saat dia hanya memilih kerja, sudah nggak punya apa-apa, uangnya sudah, dia memilih kerja yang gajinya hanya pas kerja sehari untuk makan sehari. So kerja sehari, makan sehari. Atau bajunya, gajinya berupa baju yang kalau sudah usang diganti, hanya itu gaji, dia nggak mau lebih. Ketika dia mati, ketika besok meninggal, dia masuk ke dalam surga, dia baru mancik di pintu surga, baru masuk, dia sudah ketemu kebun yang sangat luas, indah. Dia mengatakan, liman hadza, milik siapakah ini? Kata malaikat, nggonamu iki, lah kamu kan sudah beli. Nah ini sekarang kasihkan. Masya Allah, lebih luas, lebih lebar, lebih indah, lebih subur, lebih semuanya di surga. Kata dia, saya kok bisa punya seperti ini ya, padahal amal saya kurang. Ya itu karena kamu sudah beli dengan 1000. Kalau beli dengan Allah itu murah. Badimu akeh, cara didol meneh, tapi di sana nggak dijual lagi. Badimu akeh. Itu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dia jalan lagi, di pinggir-pinggir kebun itu banyak orang, ratusan mungkin ribuan para pekerja yang rajin bekerja. Dia kata, ini pekerja-pekerja siapa ini? Itu pelayan-pelayan kamu. Kamu kamu lupa dulu kamu kan beli pelayan. Nah itu wujudnya. Dikatakan jualan lagi, ketemu gedung yang sangat indah terbuat dari berlian merah, jadi gemerlap yang sangat tinggi, isinya bidadari tok nih nyeru. Banyak karek milih wakeh tenan. Katanya liman hati, nggone sopo iki nah, ayu-ayu ngene iki. Piro nek tuku iki. Masya Allah, kata malaikat, laka ya Abdullah, itu milik kamu. Kamu kan sudah beli dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia teringat temannya yang kafir tadi. Konco kuning dia. Dalam surat Saffat itu makan, inni kana li qarin, saya punya teman dekat dulu di dunia. Dia mengatakan dia nggak percaya dengan hari kebangkitan, dia hanya bergemerlap ke dunia. Terus fara'ahu fi sawail jahim, dari surga dia lihat, dicari di surga nggak ketemu, nggak ada. Dia cari di neraka, ada fi sawail jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Baru dia dialog, teriak, "Piye kabarmu?"
Nah, biar aku mbok tekoki piye kabarmu, saiki ganti aku tengok piye kabarmu. Bener toh? Bener toh? Nah, itu diceritakan dalam surah As-Saffat. Dalam surat As-Saffat, Masya Allah. Itu kisah yang diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Imam As-Suddi. Katakan besok orang lebih cinta ini kan, lebih memilih akhirat akan mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kira-kira cara kita menumbuhkan cinta akhirat itu? Di samping tadi yang kita sebutkan, orang yang paling cerdas, orang yang tidak berada dalam ancaman dan semuanya, yang paling menentukan, kata para ulama, untuk cinta akhirat, pandanglah dunia ini dengan pandangan keimanan, dengan pandangan yang real, yang nyata. Yang real, yang nyata. Jangan mau diperdaya oleh hawa nafsu, oleh setan, sehingga dunia ini seakan-akan segalanya. Nah, itu datangkan terus dalam hati. Jangan kamu anggap dunia ini segalanya. Disebut mata'un qalilun, mata'ul gurur, sangat sudah disebutkan oleh Allah. Kesenangan yang hanya sedikit saja dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah. Masya Allah, kita kejar di akhirat sana satu jengkal tanah ini sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, tempat cambuk nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kerudungnya wanita surga, satu kerudung itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kecil sekali dunia ini. Hadirkan itu dalam hati. Yang sangat kecil dibandingkan dengan akhirat. Jangan buru uceng kehilangan telang. Lah ini orang iman nggak boleh. Pandang dengan pandangan keimanan, keyakinan. Dunia itu seperti itu. Terus mata'ul gurur, menipu dunia itu. Penipu dunia. Coba kalau disenengi lah, menyesatkan dunia. Seneng mangan enak-enak, loro akhirnya. Sakit, membunuh. Itu dunia. Seneng kepada wanita, ya sudah susah karena wanita. Seneng begitu, orang akan tersiksa dengan mata'ul gurur dunia. Itu bagi yang punya. Nah, kalau nggak punya, alasan apa lagi tidak cinta akhirat? Kan nggak punya, orang duwe kok. Kan rugi itu bukan hanya bodoh biasa itu. Wis ora ndek apa-apa, cinta dunia. Cintanya mau angen-angen tok, pikirannya tok. Ndah niyo aku nduk duit sakmene sakmono. Ngono ae menen karo ngopi ini utang bisa. Warung cangkruk ngalaman. Apa manfaatnya? Itu sudah nggak punya apa-apa, ya lebih cinta akhirat sudah. Pilihannya lebih cinta akhirat. Yang paling berat itu kalau punya kan. Kalau punya itu harus melatih memandang dunia itu, pandang dengan kacamata agama, keyakinan, keimanan, lalu yang real, yang nyata. Dunia ini apa sih? Ditinggalkan dunia itu. Tinggalkan. Setinggi-tingginya, sekaya-kayanya orang, tetap yang dia manfaatkan untuk pribadinya pasti sedikit. Mangan ya sak butuhe mangan ikut tok. Ada orang kaya yang sekali makan 10 piring. Gak mboten enten. Kewarekan dia seloro malah. Ada orang kaya yang sekali pakai baju 20 rangkap, aku sugih aku. No, tapi edan nih kok. Kan nggak normal kan? Berarti ini pakai tetap satu sama, yang miskin yang sedang biasa sama jumlah pakaiannya. Ada orang kaya pakai mobil digandeng-gandeng, kalau mobilnya 10 dirantai gandeng sekali. Oke, enten. Kaya kereta api, nggak mungkin. Tetap satu yang dipakai. Satu sebelah mana? Sebelah supir atau mburine supir. Dintuti karo supire. Ya, supir ngentut harap ning ndi wong karo nyupir, mesti ngentuti jurakane lah. Aslinya kan begitu kalau dipikir. Satu yang dipakai. Saya punya teman dulu konglomerat di Bali. Mobilnya banyak. Saya datang ke sana, dijemput oleh supirnya. Mobil baru sih, gres, piro mas regane? Niki kalih M punjul niki. Lah bapake wis numpak iki.
Dereng. Lha sapa sing numpak? Kula sing ngono. Lho kan, sugih supire to. Nah itu coba. Sugih supire malah. Nah, wah supire ya lemu sama kok lemu nggih kula tan pundi-pundi sing mangan nggih kula wong bapake boten oleh mangan karo dokter. Lho kan? Sing sugih malah kayak iso mangan itu. Masya Allah, apa yang dibanggakan? Tetap sedikit. Dunia nggak akan lepas dari punya banyak pun tetap sedikit. Nah kalau mati sudah ditinggal. Apa yang dibanggakan dengan dunia? Jadi pandanglah dunia seperti itu dengan keimanan dan nyatanya kenyataannya seperti itu akan ditinggalkan. Sudah selesai kalau ditinggalkan. Semua kalau orang mati sama. Mau kasih pakaian baru, mau kuburannya kamu perbaiki sama. Yang membedakan adalah amal kecintaannya dengan akhirat. Itu satu. Itu tanamkan selalu bersama yang ada di benak kita. Melihat dunia seperti itu. Yang kedua, dahulukan ibadah, perjuangkan ibadah, dinomor satukan, baik kualitasnya, kuantitasnya. Tuh, sungguh-sungguh ibadahnya, kalahkan. Bukankah orang muhajir itu orang yang sibuk berdagang di pasar, bisnis? Jawabannya iya. Bukankah orang Ansor itu sibuk di sawah? Kalau dulu berdagang dan sawah. Muhajir sibuk berdagang atau sibuk beternak? Kan begitu. Tapi mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka kalau sudah waktunya mendengar adzan, mereka tinggalkan semuanya. Jadi memang dikejar. Jadi hitung-hitungannya itu lebih menghitung urusan ibadahnya daripada keduniaannya. Dihitung tenan. Isuk mau aku wis salat duha apa durung? Wis zikir berapa kali? Berapa? Dihitung. Kalau merasa belum, itu serasa punya hutang. Oh itu. Jadi menghitung ibadahnya lebih daripada keduniaannya. Nanti kalau sudah begitu Allah memberikan hatinya cinta dengan akhirat. Kalau bahasa kenyataannya kan witing trisno jalaran soko kulino. Witing trisno because kulinen. Campur-campur ya. Ya betul memang. Orang kalau sudah terbiasa akhirnya cinta. Nah apalagi ibadah. Karena ibadah itu adalah bukti utama bahwa kita lebih cinta akhirat daripada dunia. Jadi kita melihat, saya melihat kalau di Arab saya banyak melihatnya. Orang biasa dia dokter, teman-teman saya ada dokter hafal Quran, hafid Quran. Ada petugas PLN iso hafal Quran, bisa hafal Quran. Jadi waktu longgar dia datang ke Masjidil Haram, duduk sama kita, hafalkan Quran, sampai hafal Quran. Ada direktur hafal Quran, ada, Masya Allah. Kita melihat orang-orang itu kalau Jumat, orang Saudi itu semangat umroh, ada yang itikaf di Masjidil Haram. Jadi betul-betul ibadah itu di sana ditutup. Itu kalau sudah adzan tutup semua tempat pekerjaan, semua berbondong-bondong ke masjid. Itu pembuktian orang lebih cinta ibadah. Ada yang melakukannya sudah dengan kenikmatan, dengan enjoy, karena cintanya yang luar biasa, tidak ada yang berat. Sholat tarawih 21 rakaat 1 jam, nanti sholat malam lagi bisa 2 jam, enteng, nggak ada. Sujud lama bisa 1 jam, setengah jam, 1 jam, pernah. Nah, pertanyaannya kok bisa, kok mampu? Karena Allah sudah menempatkan cinta dalam hatinya. Masya Allah, ini luar biasa. Baca yang ketiga, jadi kita harus belajar tertib sholat, ditahan itu. Kalau mau males mau apa, pokoknya saya cinta akhirat, saya ingin akhirat, dikejar, dilatih sampai nanti terbiasa dan dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Yang terakhir adalah berdoa. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Itu doanya Nabi, siapa yang pernah tahu? Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud itu dikasih keduniaan itu sudah lengkap. Beliau takut kalau sampai kehilangan cinta akhirat, cinta Allah. Itu.
Maka oleh Rasulullah diingatkan, terutama yang berhasil, Nabi Daud itu seorang raja, seorang yang fisiknya kuat, tidak ada mengalahkan Nabi Daud. Sangat kuat, tampan, tambahannya bujune akeh. Kuat Nabi Daud, punya kekuasaan yang sangat luas, semua ada pada Nabi Daud. Apa doa beliau yang utama? Ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka, cinta kepadamu. Ini lambang cinta akhirat. Cinta kepada Allah, hubba ma yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang mencintaimu, cinta kepada sama orang iman. Dan cinta kepada amalan yang menyampaikan kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu penting. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin 3 itu yang saya ambil dari para ulama, dan kita mencoba, silahkan dicoba. Jadi hadirkan keduniaan selalu dalam hati, bandingkan dengan yang ada di surga, bandingkan ada di surga, bandingkan dengan yang ada di akhirat, dan yakini itu. Yang kedua, berjuang menertibkan ibadah, dahulukan ibadah, nomor satukan ibadah. Yang ketiga, berdoa, memohon betul kepada Allah agar dimudahkan, agar punya kecintaan terhadap akhirat, mengalahkan keduniaan. Semoga Allah menolong dan memudahkan, membantu kita semua dalam berjuang menjalani ibadah, lebih cinta akhirat daripada keduniaan. Hadza wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Insyaallah cukup materi kali ini. Cekap nggih? Coba tanpa enggak usah tanya jawab, apa? Betul. Mungkin. Soalnya dulu ada yang barangkali ada yang mau bertanya, silakan 1-2 pertanyaan. Silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Barangkali ada yang alhamdulillah. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya, kalau dijawab jadi berat nanti. Mumpung nggak ada yang tanya. Tapi insyaallah cekap nggih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.